Halo semuanya, kembali dengan Putri Reza di Project Review. Kita ngebahas soal gadget baru lagi, dan di video kali ini gilirannya untuk satu tablet terbaru dari Samsung. Ini bukan tablet biasa, tapi langsung tablet flagship mereka, alias tablet terbaiknya. Ini dia, Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Emang ya, kalau kita ngomongin tablet Android kelas premium begini, Samsung tuh kayak nggak ada lawannya sebenarnya. Desainnya keren, speknya juga makin mantep kayak yang satu ini. Yang pertama-tama, seperti biasa kita bahas sedikit dari desainnya dulu. Di tahun 2025, kayaknya Samsung lagi suka-sukanya sama yang tipis-tipis. Ada Galaxy S25 Edge, tipis. Galaxy Z Fold 7 dibikin tipis juga. Nah sekarang, Galaxy Tab S11 Ultra juga makin tipis, ini dibikin cuma 5,1 mm aja. Selain lebih tipis, perangkatnya juga sekarang dibikin lebih ringan. Ditambah dengan S Pen dan keyboard itu juga masih cuma sekilo lebih dikit doang. Berasa enak buat diselipin di tas untuk dibawa-bawa, dipegang juga masih oke karena nggak berat. Build quality bagus, dia udah aman banget ya. Frame sama back covernya ini udah pakai armor aluminium dan nggak ketinggalan punya sertifikasi IP68 untuk tahan air dan debu. Di bagian sisi tabletnya, kita masih bisa lihat di sini ada tombol power sama volume. Kalau di landscape begini, dia ada di bagian atas semua. Untuk sensor sidik jari dia in display alias udah di layar. Terus untuk speaker ya di kiri kanan udah ada ya masing-masing 2, jadi total ada 4 alias quad speaker. Suaranya mantep, kenceng, dan detailnya baik sekali untuk sebuah tablet. Jadi meskipun kita bisa lihat tabletnya dibuat makin tipis, makin ringan, tapi Samsung tidak berkompromi dan bagus-bagus aja gitu sejauh ini. Nah lanjut lagi, dengan desain yang lebih tipis seperti ini, lagi-lagi Samsung masih bisa nambahin kapasitas baterai jadi 11.600 mAh. Ini naik 400 mAh dibandingkan yang versi sebelumnya. Kelihatannya mungkin nggak banyak ya, kayak 400 mAh doang. Tapi tetap meningkat dan emang dibutuhkan untuk mentenagai layar sebesar ini dan chipset yang lebih kencang. Screen on time-nya saya bisa dapat total itu sekitar 6-7 jam dalam satu kali charge. Tapi itu dengan standby lebih dari 2 hari, bahkan udah hampir 3 hari, itu 2 hari 17-18 jam. Jadi itu oke banget dalam koneksi Wi-Fi. By the way, Galaxy Tab S11 Ultra ini juga udah support pakai SIM card ya. Jadi bisa pakai SIM card fisik, nano SIM card, 5G, dan juga udah bisa pakai eSIM ya kalau kalian mau. Jadi udah fleksibel banget. Dan by the way, di deket tempat SIM cardnya juga udah ada tempat buat naruh micro SD ya. Jadi kalau butuh storage tambahan, nah ini bisa dipakai. Masih ngomongin soal desain, di tablet barunya ini Samsung akhirnya kita bisa lihat memangkas notch di sekitar kamera depannya. Nggak hilang sepenuhnya sih, tapi emang berkurang banget. Kamera juga ikut berkurang, dari yang sebelumnya ada 2 di kamera depan, sekarang jadi 1 lagi. Tapi kalau menurut saya sama sekali nggak masalah. Pasti pakai, angle-nya masih lebar banget dan kualitasnya pun nggak perlu diragukan. Sangat proper ya untuk sesi video call yang standar sampai buat meeting sama klien, nggak masalah. Mau pakai foto-foto juga sebenarnya bisa-bisa aja sih kalau mau gitu ya. Terus untuk kamera belakang, Samsung masih pasang 2 kamera. Hasilnya oke dan bisa dimaksimalkan kalau emang lagi diperlukan. Next, kita bahas soal specs-nya juga. Di sini pakai layar 14,6 inch, ukuran yang besar dan lega sekali untuk dipakai kerja maupun multimedia. Panelnya Dynamic AMOLED 2X, resolusinya tinggi, udah support HDR, refresh rate-nya udah 120 Hz. Semua udah di standar yang tinggi sekali. Ya udah bagus semua. Kualitas visual gak perlu diragukan lagi, sangat memanjakan mata untuk nikmatin macem-macem konten. Tapi tetap, highlight dari tablet layar besar begini menurut saya adalah ya buat multitasking gitu ya. Jadi buat kita pakai split screen nggak berasa kekecilan, tetap enak buat dibaca. Nambah floating windows juga aman banget. Kalau soal multitasking di tablet Samsung menurut saya masih yang terbaik sih ya. Soalnya emang mudah dan performanya itu smooth banget. Kalaupun kita lagi butuh setup ala desktop seperti biasa, masih ada Samsung DeX yang sangat bisa diandalkan. Ini bisa langsung di tabletnya kayak begini, bisa dicolokin ke monitor yang lebih besar, atau mau wireless pun juga bisa kalau sama perangkat yang support. Kali aja pengen ke TV gitu, nah bisa-bisa aja sesuai sama kebutuhan. Kemudian kalau kita tambah keyboard lagi kayak gini, nah ini makin enak lagi dipakainya karena buat ngetik-ketik pasti udah cukup banget. Keyboardnya ini enak ya, key travel juga menurut saya not bad, cuma palingan butuh pembiasaan aja untuk layoutnya. Palingan catatan dari sini ada 2 sih kalau buat saya. Yang pertama, nggak ada backlight ya, jadi ini hal minor tapi menurut saya penting, apalagi kalau misalnya pas lagi butuh ngetik di tempat yang cahayanya kurang ya. Tombol caps lock-nya bisa dipasangin lampu, yang lainnya enggak gitu kan. Mungkin bisa ditambah kali sama Samsung. Habis itu yang kedua adalah untuk sebuah tablet kelas premium menurut saya udah seharusnya ini ada trackpad sih di sini ya, karena
Orang kan kalau pakai tablet gede gini adalah untuk mereplikasi kita pakai laptop gitu ya. Kayak kalau nggak ada trackpad menurut saya agak kurang kurang lengkap, betul. Kurang lengkap ya. Kayaknya kalau kita masih sering-sering mencet layar tuh kayak kurang enak gitu dan bakal cepet kotor gitu kan, nggak enak ya. Emang sih kita tetap bisa pakai stylus kayak untuk geser-geser mencet sesuatu di layar, tapi buat saya tetap masih akan lebih nyaman kalau ada trackpad ya, apalagi untuk itu ya, sebuah tablet dengan kelas flagship. By the way, kalau ngomong-ngomong soal stylus, ini juga satu poin yang berubah di Galaxy Tab S11 Ultra. Di sini Samsung memutuskan untuk mengubah bentuknya menjadi full heksagonal. Ya, seperti pensil beneran lah ibaratnya. Enak sih dipegangnya, enteng juga, dan di saat yang sama dia tetap responsif dan sangat nyaman untuk macam-macam aktivitas yang memang memerlukan stylus. By the way, S Pen ini nggak pakai Bluetooth. Ya, jadi sepertinya memang Samsung mulai ngekat untuk nggak pakai Bluetooth lagi di S Pen mereka. Tapi terlepas dari itu, secara fungsi ini buat coret-coret, buat gambar yang standar sampai serius, masih sangat nyaman. Palingan ada satu poin doang nih, ya kayak keyboard tadi ada catatan sedikit aja, yaitu dari segi bentuknya. Ya, jadi kan ini heksagonal alias sisi-sisinya kan flat, terus ada sisi yang sudut yang lebih tegas gitu. Dengan bentuk seperti ini, titik magnetnya itu cuma ada satu yang ada logo Samsungnya. Nggak enaknya menurut saya atau kurang nyaman adalah ketika saya pingin nempelin, itu saya kayak mesti mikir mana yang ada titik magnetnya. Jadi nggak bisa langsung asal taruh, ceplek, langsung nempel gitu. Kadang-kadang kalau misalnya kita nggak pas, tuh. Nah ini kan agak pas, tapi kalau nggak, ya kan jatuh gitu, nggak langsung nempel. Saya harus ngepasin yang ada logo Samsung nih yang nempel. Nah itu baru nempel. Kalau saya langsung asal taruh, bisa-bisa nggak langsung nempel, itu nempel. Nah itu kan nempelnya juga nggak kuat kalau nggak pas. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi mungkin kalau titik magnetnya ditambah sama Samsung bakal lebih nyaman lagi. Tapi balik lagi itu hal minor. Bagi saya doang, mungkin tidak akan berpengaruh juga bagi yang lain ya. Oke, kita lanjut lagi sekarang ngebahas soal specs chipset ya. Nah ini bagus banget sih. Samsung di sini pakai Dimensity 9400 Plus, didukung dengan RAM 12GB dan storage itu 256GB untuk unit review kali ini. Nah ini storage juga jadi poin yang perlu diperhatikan nih, karena cuma ada itu doang pilihannya, nggak ada 512 sama 1TB. Jadi, kalau butuh storage lebih banyak, yaitu tadi simpen file di microSD atau pakai cloud service ya. Terus kalau kita ngomongin soal kenceng-kencengan, wah ini udah kenceng banget. Antutu seri 11 ya, versi 11 itu udah tembus 2,6 juta. Ini bener-bener terasa pas pemakaian, tercermin sekali yang mana lancar banget buat ngapain aja. Multitasking seperti yang tadi udah saya tunjukin, multi window, floating window segala macem. Lancar banget. Saya cobain untuk ngedit video di CapCut. Ini juga mulus. Rendernya cepet banget. Saya cobain video durasi 1 menit. Resolusi 4K, bitrate tertinggi. Itu cuman 9 detik. Kalau file saya turunin ke 1080 atau Full HD itu cuman 5 detikan. Ini cepet banget. Habis itu kalau buat gaming ini juga lancar banget sih. Emang nggak semua game mobile native itu nyaman untuk main di sini karena balik lagi kan ini ukuran dan layarnya besar banget, pasti pegang. Tapi secara performa udah bagus banget. Saya cobain untuk main Honkai Star Rail yang mana emang gamenya kan nggak butuh banyak gerakan, lebih kayak santai gitu. Setting resolusi tertinggi dan segala macem lancar, no patah-patah. Layar yang resolusi tinggi begini juga bikin visualnya makin kelihatan tajam dan enak dilihat. Terus saya coba untuk main Zelda Zone Zero, saya main Wuthering Wave, wah ini bisa-bisa aja sih. Dan balik lagi, lancar semua. Tabletnya emang kalau dalam pemakaian yang berkepanjangan bakal berasa anget di bagian belakang. Tapi kalau kita taruh begini, mau panas juga kan nggak ngaruh karena nggak dipegang langsung gitu belakangnya. Jadi menurut saya nggak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali. Jadi nggak usah dipikirin hal-hal kayak gitu karena mendingan kita pikirin gimana caranya memaksimalkan tablet ini karena dari segi tenaga, ya dari segi specs, dari segi software, wah ini semua udah sangat mendukung untuk ngapain aja. Kayak banyak banget yang bisa diekspor dari tablet sebagus ini. Bisa jadi workstation buat mereka yang mobile, disambungin ke layar juga bisa jadi desktop ala-ala gitu ya. Alat kreatif untuk gambar, edit video juga sangat mencukupi. Memaksimalin AI juga sangat terbuka ya. Galaxy AI-nya Samsung lengkap di sini. Dan nggak ketinggalan dengan Gemini yang sangat canggih untuk bantuin kita macam-macam. Nggak banyak orang yang saya tahu gitu maksimalin bener-bener potensinya si Gemini ini, padahal banyak banget mulai dari untuk request sepele sampai kita buat bikin riset aja tidak bisa gitu. Saya sempat iseng nyoba minta tolong bikinin list 10 kartu Pokemon termahal di Indonesia saat ini yang versi Indonesia. Saya suruh riset gitu yang tab research-nya.
Jadi rapi bener, runut banget sampai ada klasifikasinya mantep banget. Kalau kita ngeliat harga di tabelnya mungkin emang nggak 100% akurat ya, nggak 100% sesuai karena saya lihat ada beberapa kartu yang missing ya, nggak masuk di sini, set segala macem. Tapi balik lagi, namanya AI bisa lebih pintar lagi kalau banyak yang request ya, mereka mungkin diperbarui database segala macemnya. Dan lagi-lagi itu kan cuma testing iseng buat contoh doang. Terus untuk Gemini Canvas ini juga menarik sekali, bisa dipakai untuk kalian bikin quiz, bikin tabel, bikin game. Ini bisa banget, kayak banyak banget potensinya yang bisa digali dengan tenaga sebesar ini dan juga layar lega seperti yang ada di Galaxy Tab S11 Ultra. Jadi kalau untuk urusan tablet kelas flagship Android, S11 Ultra dari Samsung ini adalah yang terbaik menurut saya. Tetap nggak ada lawannya. Kekurangan ya ada sih, tapi subjektif. Kayak saya tadi, yaitu trackpad, nggak ada backlight ya. Terus stylusnya ya, si S Pen-nya, magnetnya kurang banyak menurut saya. Terus buat storage juga ini perlu diperhatikan bagi sebagian orang, 256 GB. Sebenarnya masih gede, cuman buat yang mungkin butuh lebih, ya maka perlu nambah pakai micro SD atau SSD eksternal. Cuma kalau pakai SSD eksternal perlu diingat ya, siapkan kabel yang bagus, karena kalau kalian bergantung sama kabel chargernya Samsung walaupun udah C2C, itu hanya mendukung USB 2.0, sedangkan ini USB-C-nya kan sudah USB 3.2 Gen 1. Jadi akan lebih cepat kalau kita punya SSD atau kabel yang bagus, tapi kalau kalian punya SSD eksternal sih harusnya kabel bawaannya dari SSD udah bagus ya, udah mencukupi untuk colok sini untuk dapetin transfer rate yang lebih cepat. Jadi kalau misalnya hal-hal kayak tadi yang saya sebutin itu tidak menjadi kendala, kayak storage, backlight dan segala macam, ya udah, nggak ada yang bisa dikeluhin lebih lanjut sih dari tabletnya Samsung ini, karena emang udah paling mentok lah, flagship beneran. Paling harganya aja sih yang tinggi, tapi baik lagi namanya juga flagship, emang harganya wajar mahal karena emang ini adalah tablet terbaiknya Samsung saat ini. Kalau dirasa cocok untuk kebutuhan budget termasuk, silahkan disikat ya. Kalian bisa cek lebih detail, mungkin ada promo dari Samsung segala macam. Linknya saya taruh aja pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang, kayak segitu dulu buat reviewnya Samsung Galaxy Tab S11 Ultra. Makasih banyak konten sampai habis. Putri saya pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Seperti biasa, have a nice day.